Suatu hari cucu-cucunya Rasulullah ngadu sama ibunya. Ibu, Rasulullah lebih sayang Hasan. Kenapa gitu nak? Rasulullah selalu mencium Hasan di bibir, sementara aku selalu diciumnya di leher. Rasulullah lebih sayang Hasan. Mendengar kayak gitu, ibunya Fatimah radhiyallahu anha nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ada apa? Fatimah, aku selalu mencium Hasan di bibirnya karena aku tahu dia akan mati diracun. Dia akan mati dari mulutnya. Dan aku juga telah mengetahui bahwa Husain akan mati. Sebelum Rasulullah menyelesaikan kisah Husain, Rasulullah pingsan. Sebangunnya Rasulullah dari pingsan, Rasulullah menyampaikan lagi bahwa Husain akan mati dipenggal di lehernya sampai putus. Dan sedih banget sih jadi Rasulullah ya. Rasulullah seorang kakek yang hatinya lemah lembut dan melihat cucu-cucunya yang masih kecil, cucu-cucunya yang lucu, yang soleh. Tapi Rasulullah udah tahu ke depannya beliau-beliau yang masih kanak-kanak ini akan dibunuh dengan sadis gitu. Yang satu akan diracun, yang satu akan dipenggal lehernya. Menderita banget gitu, menanggung beban batin. Dikasih tahu kayak gini, beban batin udah tahu tentang keluarganya. Dan kalau nggak ada kejadian Husain yang ngadu ke ibunya, mungkin Rasulullah nggak akan pernah bagi cerita ini ke siapapun. Pasti dipendam sendiri karena takut sedih semuanya. Masya Allah banget Rasulullah, hatinya sebegitu besar menanggung banyak beban. Pernah juga aku baca pas Rasulullah itu lagi sekarat, lagi sakaratul maut, Rasulullah lagi kesakitan kan. Terus Fatimah itu anaknya nangis-nangis. Akhirnya Rasulullah minta Fatimah, sini biar aku bisikan sesuatu. Terus Fatimah mendekatkan telinganya ke bibirnya Rasulullah. Fatimah, jangan bersedih, karena sepeninggal aku, kamu yang paling dahulu menyusulku. Terus Fatimah habis itu mengetahui kematiannya dekat sama ayahnya, Fatimah tersenyum. Lalu Fatimah bertanya, memangnya nanti kita bisa bertemu di mana ya Rasulullah? Apakah surga kita sama? Rasulullah bilang, temui aku di penimbangan amal umat-umatku. Aku akan bersujud dan memohon kepada Allah jika amalan umatku kurang. Rasulullah mikirin kita, walaupun harusnya udah meninggal ya udah selesai gitu tugasnya, tapi selalu mikirin kita. Nggak mau langsung masuk ke surga, tapi mikirin kita, takut kita masuk neraka kalau amalan kita pas-pasan. Jadi Rasulullah mau bersungkur lagi di tempat nanti kita nimbang amalan kita. Kalau kurang-kurang, Rasulullah minta tolong sama Allah, minta syafaat, minta keringanan dari hasil sujudnya untuk kita, supaya kita bisa diberatkan amal kebaikannya. Setelah itu Rasulullah gak langsung masuk ke surga. Rasulullah nunggu lagi kita di Telaga Kausar, nunggu lagi kita di Sirat, di jembatan, nunggu lagi kita di depan pintu surga. Rasulullah gak bisa tenang sebelum umat-umatnya itu aman. Rasulullah sangat mencintai kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa sih Rasulullah sebegitunya mencintai kita? Pada suatu ketika Rasulullah juga pernah bincang-bincang sama sahabatnya. Ya Rasulullah, kami ini sahabat engkau, lalu siapa yang engkau sebut saudara? Yang aku sebut saudara itu adalah umatku yang mencintaiku selayaknya kalian mencintaiku, yang selalu bersolawat atasku, yang membela apa yang aku bela, yang membela agama Islam tanpa pernah melihat aku, tanpa pernah melihatnya turunnya wahyu. Sementara kalian
melihatku, melihat akhlakku, melihat bagaimana wahyu-wahyu itu turun, melihat keajaiban-keajaiban Rasulullah. Wajar kalau kalian mencintaiku, wajar kalau kalian menerima Islam. Tapi di akhir zaman, umatku tidak pernah melihat aku sama sekali, tidak pernah mendengar suaraku sama sekali, tidak pernah diyakinkan seperti Rasulullah meyakinkan para sahabat untuk masuk Islam. Tapi bisa-bisanya cinta kita, kerinduan kita bisa sebesar para sahabat merindukan dan mencintai Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah sangat-sangat juga mencintai kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya aku udah pernah baca kisah-kisah Rasulullah pas aku kuliah dulu 8 tahun yang lalu. Tapi karena FYP TikTok aku tuh kisah-kisah Rasulullah lagi, jadi aku tuh balik lagi perasaan kerinduannya. Backsoundnya itu liriknya Tiara Andini yang menjaga hati. Sebenarnya universal ya, bisa juga kita menghayatin liriknya untuk Rasulullah. Liriknya tuh yang tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Kata kasih itu juga sering kita ucapkan cuman dalam bahasa Arab ya. Habibana, kekasih kami kan. Rasulullah bisa kita panggil kekasih, bisa kita panggil Sayyid, Tuan kami. Nah,